Halo teman-teman, perkenalkan saya Mas Nayanti Fau, kelas STIPPA dengan NIM 22072. Nah, di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah teknologi fermentasi dengan mereview salah satu jurnal yang membahas tentang teknologi fermentasi atau salah satu produk pangan hasil fermentasi. Untuk itu, selamat menyaksikan. Nah, jadi di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Characterization of Nata de Coco Produced by Fermentation of Immobilized Acetobacter-Sillinum. Jurnal ini ditulis pada tahun 2012 oleh Nugroho dan Aji Pradipta. Nah, lanjut. Maka dari judul yang sudah saya sampaikan tadi, kita ketahui bahwasannya di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih karakterisasi dari nata de coco hasil fermentasi oleh bakteri Acetobacter sillinum dengan teknik imobilisasi. Nah, di sini saya akan menyampaikan table of contents, ada 4 bagian, yaitu latar belakang masalah, kemudian tujuan, material yang dipakai selama penelitian atau praktikum, kemudian metode, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Oke, kita masuk pada table of contents yang pertama, yaitu introduction atau latar belakang masalah. Nah, di sini ada pun beberapa bagian atau beberapa hal yang melatar belakangi para penulis dalam melakukan penelitian dan pengamatan ini. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwasannya nata de coco merupakan salah satu produk hasil fermentasi dari bakteri Acetobacter sillinum yang menggunakan media air kelapa. Dalam prosesnya biasanya pembuatan nata de coco masih menginokulasi bakteri ini, bakteri Acetobacter sillinum, dalam media air kelapa. Adapun beberapa kelebihan maupun kekurangan dari proses fermentasi ini. Kelebihannya biasanya yaitu dalam prosesnya mudah dilakukan oleh siapa saja, dan juga dari segi pembiayaan fermentasi ini termasuk murah ya. Kemudian dalam kekurangannya, proses ini rentan terkontaminasi terhadap mikroba yang dapat mengganggu keamanan pangan. Nah, setelah ditinjau kembali, oleh karena penggunaan nata de coco ini tidak hanya digunakan dalam pangan, namun juga digunakan dalam dunia farmasi, maka ada baiknya jika proses fermentasinya dilakukan dengan menghasilkan nata de coco yang bebas dari biomasa atau mikroba yang dapat mengganggu. Nah, setelah diteliti bahwasannya teknik imobilisasi sel merupakan salah satu cara dalam mengatasi permasalahan tersebut. Permasalahan di mana akan dihasilkannya nata de coco yang bebas dari biomasa. Oke, lanjut table of contents yang kedua, yaitu tujuan, material, dan metode yang digunakan selama pengamatan atau penelitian ini. Oke, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, tujuan. Tujuan dari pengamatan ini untuk menghasilkan produk nata de coco yang bebas dari biomasa dengan menggunakan teknik fermentasi imobilisasi sel. Nah, teknik imobilisasi sel ini dilakukan untuk menghentikan pergerakan dari molekul enzim atau sel, sehingga nanti hasilnya dapat mengurangi kontaminasi dengan enzim lainnya yang tidak diperlukan dalam suatu produk pangan, misalnya biomasa atau mikroba-mikroba yang dapat menyebabkan produk pangan tercemari atau tidak aman. Nah, dengan ini dapat kita ketahui bahwasannya dengan menggunakan teknik fermentasi imobilisasi sel, produk nata de coco yang dihasilkan dapat lebih aman dikonsumsi atau terhindar dari mikroba yang tidak diinginkan. Kemudian ada pun material yang digunakan selama pengamatan, ada air kelapa, HCA, gulan, larutan natrium alginat, larutan CaCl2 0,1 m, larutan asam asetat, dan air pepton steril. Adapun beberapa metode kerja yang digunakan selama pengamatan berlangsung dapat dilihat sendiri. Pertama yaitu metode kerja teknik imobilisasi. Dari teknik ini ada 6 step atau 6 tahap yang dilakukan untuk menghasilkan sebuah manik-manik sel alginat yang nantinya akan membentuk nata. Nah, dapat dibaca sendiri di sini. Intinya bahwasannya larutan natrium alginat berfungsi sebagai pengental atau pembentuk gel.
Sedangkan air kelapa ini nanti fungsinya untuk menyuplai unsur kelumit yang diperlukan untuk pertumbuhan bakteri Acetobacter silinum. Nah, peran Acetobacter silinum atau bakteri yang terdapat dalam pembuatan nata de coco ini akan berfungsi atau bekerja untuk mengubah glukosa dalam air kelapa menjadi serat-serat atau disebut dengan selulosa. Yang pada akhirnya nanti selulosa inilah yang akan membentuk lapisan-lapisan nata. Kemudian selanjutnya dilakukan metode kerja dengan teknik fermentasi. Di sini dilakukan dalam 4 tahap. Yang pertama dengan mencampurkan 10 gram gula ke dalam 100 ml air kelapa, kemudian menambahkan 2 gram ZA dan 2 ml asam asetat. ZA ini merupakan kepanjangan dari zoavelzure amoniak, di mana digunakan sebagai sumber nitrogen yang dapat mendukung pertumbuhan dari bakteri Acetobacter silinum, yang kemudian dari campuran tersebut dipanaskan hingga suhu mencapai 80 derajat Celcius. Kemudian dilanjutkan dengan mendinginkannya sampai suhu mencapai 30 derajat Celcius. Setelah dingin, kemudian campuran dicampurkan dengan air kelapa dan manik-manik sel alginat yang sudah terbentuk ke dalam wadah. Kemudian yang terakhir, wadah ditutup. Oke, lanjut table of contents yang ketiga yaitu result dan discussion atau hasil dan pembahasan. Nah, di sini ada hasil dan pembahasan yang diperoleh dari pengamatan yang sudah dilakukan. Di sini ada beberapa bagian dan dapat dilihat sendiri bahwasannya jumlah rata-rata manik-manik yang terperangkap dalam matriks alginat yaitu 400 sampai 450 manik-manik per 50 ml alginat, di mana waktu fermentasinya dilakukan pengamatan dengan penurunan pH yang terjadi pada hari ke-6 sampai hari ke-11 itu tidak terjadi lagi penurunan pH. Kemudian juga dihasilkan bahwasannya jumlah sel yang dihasilkan mencapai kestabilan dari hari ke-6 sampai hari ke-11. Atau dengan kata lain, jumlah sel yang dihasilkan tidak jauh berbeda dari hasil fermentasi 1 dan hasil fermentasi 2. Selanjutnya ada table of contents yang terakhir yaitu conclusion atau kesimpulan dari hasil pengamatan. Dari hasil pengamatan yang sudah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwasannya sel amobil mampu menghasilkan nata hingga 2 kali ulangan. Waktu rata-ratanya yaitu 11 hari dengan ketebalan nata 0,8 cm dan proses imobilitas bakteri Acetobacter silinum dapat mempertahankan viabilitas sekaligus produksi nata. Dari sini dapat kita ketahui bahwasannya dengan menggunakan teknik imobilisasi sel menghasilkan nata yang lebih stabil atau dalam jumlah yang lebih stabil dalam 2 kali ulangan dengan waktu rata-ratanya cukup cepat yaitu 11 hari dari waktu yang biasanya yaitu 2-4 minggu, dan juga dapat mempertahankan viabilitas sekaligus produksi nata. Demikianlah presentasi dari saya mengenai karakterisasi nata de coco dengan menggunakan bakteri Acetobacter silinum dengan teknik fermentasi imobilisasi sel. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.